Assalamualaikum, bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Pinky Daria kembali lagi hadir untuk menyapa Anda. Ada sebuah kabar yang sangat menarik pemirsa, di mana Presiden Republik Indonesia mengesahkan rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi undang-undang pada tanggal 29 Oktober 2021. Dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini, salah satu yang diatur adalah mengenai program pengungkapan sukarela atau biasa dikenal dengan PPS yang saat ini sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, untuk Anda para wajib pajak tentunya bertanya-tanya, sebetulnya apa sih yang disebut dengan PPS ini dan bagaimanakah mekanismenya? Dalam kesempatan kali ini kita akan membahasnya melalui dialog dengan tema Kupas Tuntas Program Pengungkapan Sukarela bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Bapak Profesor Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaul, Master of Accounting, Master of Economics, Hans Sarjana Ekonomi, AKCA. Langsung saja kita akan menyapa. Apa kabar Pak John? Kabar baik Mbak Pinky. Sehat ya Pak ya? Sehat, terima kasih. Baik, ini adalah sebuah kabar yang mungkin membuat para wajib pajak kembali bertanya-tanya. Program apa lagi nih yang dihadirkan? PPS, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan PPS ini? Ya, terima kasih Mbak Pinky. Jadi hadirin yang saya hormati, program PPS ini adalah pemberian kesempatan ya kepada wajib pajak untuk melaporkan dan mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhinya secara sukarela. Jadi dilaksanakan secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Jadi kepada para pembayar pajak yang selama ini mungkin sudah melaporkan laporan pajaknya ke kantor pajak, namun mungkin masih ada yang belum lengkap, belum sempurna, ya, atau masih ada yang kelewatan harta-hartanya yang belum diungkapkan. Nah, ini adalah kesempatan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk ikut serta di dalam program pengungkapan sukarela, di mana penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Cukup dengan mengungkapkan harta yang belum diungkapkan ketika dia menyampaikan laporan SPT tahunannya, misalnya SPT PPOP tahun 2020, atau mungkin ketika ikut program teks amnesti yang lalu, masih ada aset-aset yang belum sempat atau belum diikutkan dalam program teks amnesti. Maka ini adalah kesempatan bagi para pembayar pajak, pahlawan pembangunan untuk menyelesaikan pelaporan perpajakannya dengan cara yang sederhana dan cukup membayar PPh final atas keikutsertaannya dalam program pengungkapan sukarela. Baik, Pak John, kalau kita melihat ya beberapa saat yang lalu ada sebuah program yang sangat menarik sekali diikuti oleh masyarakat, yaitu program teks amnesti. Ya. Banyak sekali para wajib pajak yang mengikuti untuk bisa berperan serta dalam teks amnesti itu. Nah, tidak lama setelah itu sekarang ada PPS. Sebetulnya apa latar belakang dari pemerintah untuk menghadirkan PPS ini untuk para wajib pajak? Ya, pertama ketika kita melakukan program teks amnesti, peserta teks amnesti mungkin masih ada yang belum seluruhnya melaporkan hartanya ketika ikut program teks amnesti. Iya. Nah, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk ikut program pengungkapan sukarela. Agar apa? Agar terhindar dari pengenaan PPh dengan tarif katakanlah untuk orang pribadi 30%, untuk wajib pajak badan itu 25%, untuk wajib pajak tertentu 12,5%, plus sanksi 30%. Jadi apabila harta yang tidak diikutsertakan dalam program teks amnesti itu tidak diikutsertakan dalam program PPS, maka dia akan dikenakan 90% dari nilai hartanya. 90% dari itu nilai akan hartanya diambil oleh negara. Ya, maka oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut, maka para peserta teks amnesti yang lampau agar disarankan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya wajib pajak orang pribadi, ya, yang mungkin ketika pelaporan pajaknya tahun 2016, 17, 18, 19, dan 2020 ada harta-hartanya yang belum diungkapkan di SPT tahun
SPT orang pribadi tahun 2020, maka ini ada kesempatan bagi dia untuk ikut serta dalam program ungkapan sukarela agar tidak dikenakan PPh dengan tarif umum dan sanksi administrasi karena tidak mengungkapkan harta-harta tersebut ketika melaporkan kewajibannya dalam SPT tahunan orang pribadi. Berarti apakah dinilai pada saat pelaksanaan tax amnesty kemarin masih banyak para wajib pajak yang ternyata belum mengungkapkan dengan lebih jujur mengenai aset yang dimiliki? Iya, ini jadi kesempatan bagi mereka untuk membenahi program tax amnesty yang pernah mereka ikuti lampau dengan kembali ikut di dalam program pengungkapan sukarela, mengungkapkan aset-aset tersebut yang belum dilaporkan waktu ikut tax amnesty. Jadi ini adalah sebuah kesempatan. Gitu. Berarti kalau diberikan pilihan, sebetulnya PPS ini adalah merupakan hak ataukah kewajiban dari para wajib pajak? Ya, ini merupakan insentif. Ya, ini merupakan insentif dan juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan ketidaklengkapan atau kekurang lengkapan ketika dia melaporkan atau ikut serta dalam tax amnesty. Kalau dilihat dari keuntungannya, pastinya ini merupakan hak dari para wajib pajak. Tapi kalau dilihat ada sanksi juga ya Pak ya? Ini manfaat yang bisa didapatkan oleh wajib pajak kalau ikut program ungkapan sukarela. Baik, nah kalau kita melihat tadi PPS sudah sedikit banyak dipaparkan oleh Pak John begitu. Untuk ketentuan pelaksanaannya sendiri, apa saja yang harus dilakukan oleh para wajib pajak? Ya tentunya program PPS ini meliputi 2 kebijakan. Kebijakan 1 diperuntukkan bagi mereka yang pernah ikut atau peserta tax amnesty yang kita laksanakan di tahun 2016 dan 2017. Sedangkan kebijakan kedua ini untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau kebijakan pertama itu khusus untuk peserta tax amnesty, bisa badan, bisa orang pribadi. Sedangkan kebijakan 2 khusus untuk orang pribadi, ya, yang harta-hartanya ya yang diperoleh tahun 2016, 17, 18, 19 dan 20 belum dilaporkan di dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020. Jadi ini kesempatan bagi yang bersangkutan wajib pajak, pembayar pajak untuk ikut serta dalam program pengungkapan sukarela sehingga terhindar dari pengenaan PPh maupun sanksi administrasi. Nah, untuk harta yang diungkapkan itu sebetulnya meliputi harta apa saja Pak? Harta itu ada harta lancar misalnya kas dan setara kas, logam mulia emas, ya, kendaraan, ya, dan juga tanah dan atau bangunan, saham dan sebagainya. Dan itu tadi adalah merupakan harta yang harus diungkap oleh para wajib pajak. Baik, jadi sekali lagi ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat istimewa bagi Anda yang mungkin sudah melaksanakan tax amnesty yang memang sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu. Apabila ada yang belum diungkapkan, diungkapkan saja karena memang manfaatnya sangat luar biasa. Lantas apalagi manfaat dan mungkin bagi Anda yang masih bingung bagaimana pelaksanaannya, kita akan membahas di segmen berikutnya dalam Kupas Tuntas Program Pengungkapan Sukarela. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun dan ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Gimana cara dewe? Golek apa sih? Headset kayak apa? Kan ngono radio, idola aku wis ngecemes. Bawa. Ngene. Wis to, saiki ku gak usah ngono-ngono ku bingung headset apa. Ono sing iso ditonton saiki. Radio itu tenanan. Bocor. Kon gak percaya, ono sing jenenge video. Apa ku video? TV duwe radio. Oh, bendina apa sih, Wir? Senin, Selasa, Rebo. Cuma nang JTV. Setiap tubuh manusia memiliki berbagai organ dalam yang mempunyai fungsi penting dan vital untuk tubuh. Kerusakan salah satu organ dapat menyebabkan ketidakseimbangan fungsi tubuh. Semakin banyak organ tubuh yang menurun fungsinya akibat pola hidup yang buruk,
semakin rentan pula tubuh terserang penyakit. Bagaimana solusinya? Saksikan Solusi Sehat, solusi kesehatan Anda. Mas mulai. Ke stasiun dangdut terus ditanya pemirsa dong. Pokoknya kalau stasiun dangdut live bendino pemirsa. Jangan saja lali lah ya nonton stasiun dangdut. Cuma di JTV stasiun dangdut. Digoyang Toto Yahut. Pemirsa, untuk Anda yang tentunya merupakan wajib pajak dan ingin untuk bisa melakukan segala kewajiban Anda dan mendapatkan segala manfaat dari PPS, di mana PPS ini merupakan program pengungkapan sukarela, Anda harus mengikuti dialog yang sangat menarik ini dengan tema Kupas Tuntas Program Pengungkapan Sukarela, karena akan membuat Anda lebih memahami bagaimana mekanisme dan juga keuntungan serta manfaat yang Anda dapatkan. Dan tentunya kembali lagi bersama dengan Pak John. Nah, Pak John, kalau PPS ini kan tentunya sudah berjalan setelah undang-undang sudah diketok palu begitu ya Pak ya. Kalau undang-undang sendiri kan sudah diketok palu itu sejak bulan Oktober tahun 2021. Nah, lalu kemudian untuk perencanaan pelaksanaan dari PPS ini sejak kapan? Jadi sesuai dengan ketentuan, jadi pelaksanaannya akan dimulai 1 Januari kemarin. Jadi Ya. per tanggal 1 Januari tahun 2022. Tahun ini, ya. Dan akan berakhir di akhir Juni ini. Jadi kurang lebih 6 bulan. 6 bulan berjalan. Iya. Nah, pada saat berjalan berarti dari bulan Januari sampai dengan awal bulan Maret begitu ya Iya, Pak sekarang, ya. iya. Bagaimana antusias dari masyarakat dengan pelaksanaan dari PPS ini? Ya, praktis PPS ini sudah berjalan 2 bulanan ya. Ya. Jumlah mereka yang ikut peserta dari program pengungkapan sukarela ini adalah data yang saya terima 18.396 wajib pajak. Kemudian setoran PPh-nya 2,3 triliun. Ya. Kemudian harta yang diungkapkan itu sebesar 22,2 triliun. Ini secara nasional. Iya. Sedangkan untuk Kota Surabaya yang dikelola oleh Kanwil DJP Jawa Timur 1 itu jumlah pesertanya 2008 wajib pajak. Ya kurang lebih ya hampir 10% lebih lah ya. Kemudian jumlah PPh final yang disetor itu adalah 165,74 miliar. Sedangkan jumlah harta yang diungkapkan oleh peserta program pengungkapan sukarela itu sebesar 1,37 triliun. Ini bagaimana untuk pelaksanaannya? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan kita masuk masa pandemi, ya kan, banyak pembatasan, harus jaga jarak. Nah, untuk pelaksanaan dari PPS ini sendiri, apakah akan lebih banyak diberlakukan secara offline ataukah secara online? Ya, justru di masa pandemi COVID-19 ini permohonan pengungkapan sukarela, surat permohonan pengungkapan sukarela itu dapat disampaikan secara online melalui DJP online, ya. Jadi formulirnya yang terstandar itu bisa di-download, kemudian diisi, selanjutnya di-upload kembali ke DJP online, ya. Jadi semuanya serba digital. Jadi memang sekarang diberlakukan semua serba online. Benar. Karena memang situasi kondisi kita memang mengharuskan kita untuk lebih memahami teknologi yang ada dan menggunakan teknologi itu. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang mungkin sampai detik ini masih tetap memilih kayaknya lebih enak untuk yang konvensional? Apakah dari pihak DJP masih melayani secara offline? Jadi bila mana dirasakan ada informasi yang kurang jelas, masyarakat bisa menghubungi kami atau kantor pelayanan pajak di mana yang bersangkutan terdaftar, ya, atau di call center kami, ya, nanti akan disampaikan
di dalam acara ini akan kita berikan. Termasuk ada WhatsApp yang bisa dihubungi. Lebih mudah ya, sekarang semua orang kayaknya sudah pakai WhatsApp Iya. ya Pak ya. Demikian. Termasuk email. Email juga ada. Nanti kita sampaikan di acara ini. Baik, jadi segala macam upaya sudah diterapkan oleh pihak DJP Benar. agar masyarakat bisa dipermudah, baik yang sudah paham betul untuk Iya. penanganan secara online maupun juga yang masih bingung juga sudah diberikan kemudahan atau solusi untuk bisa diskusi, bisa Iya. mendapatkan solusinya begitu ya Pak ya. Sama ini Mbak Pinky, Apalagi, Pak? pelayanan kami ini memang kami sesuaikan dengan kondisi. Kondisi sekarang ini kan lagi kondisi PPKM. Iya. Ya, apalagi Surabaya masih level 3 ya. Jadi memang kita arahkan pelayanan itu melalui online untuk memberikan kenyamanan kepada calon-calon peserta pengungkapan sukarela. Ya. Termasuk juga para pengusaha atau wajib pajak yang ingin mendapatkan tutorial. Kami juga menyediakan kelas-kelas perpajakan yang kami lakukan secara online. Nanti silakan mendaftarkan diri di KPP, Kantor Pelayanan Pajak, di mana Bapak dan Ibu terdaftar. Oke, berarti tutorial pun juga sudah disiapkan. Sudah. Ada videonya, ada tata Sudah. cara untuk tutorialnya. Jadi semua sangat dipermudah sekali. Nah, jadi kalau kita melihat berarti dengan kondisi yang ada saat ini sudah bukan menjadi sebuah alasan kalau misalnya ada di antara wajib pajak yang merasa aduh takut bersinggungan dengan orang lain, takut dekat dengan orang lain. Ya. Karena sudah disiapkan online dan juga solusi untuk yang tidak paham secara online-nya. Nah, berarti kalau kita ingatkan kembali, sebetulnya siapa saja yang bisa mendapatkan keuntungan atau bisa memanfaatkan dari PPS ini? Ya, tentunya yang pertama adalah mereka yang pernah mengikuti tax amnesty. Mereka bisa mengikuti kebijakan 1 dan kebijakan 2 program pengungkapan sukarela. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang ketika menyampaikan SPT tahunan, katakanlah SPT tahunan PPAOP orang pribadi 1770 tahun 2020, belum atau kelupaan mengungkapkan, melaporkan harta yang dia peroleh di tahun 2016 sampai 2020, mereka lah yang boleh ikut program pengungkapan sukarela kebijakan kedua. Untuk sosialisasi apakah juga dilakukan oleh pihak DJP? Iya, kami melakukan sosialisasi secara rutin ya di seluruh Indonesia, dan khususnya di Kanwil DJP Jawa Timur 1 kita menyelenggarakan dengan tema tax gathering. Kita laksanakan di semua kantor pelayanan pajak baik Madya maupun Pratama yang tersebar di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Termasuk acara pada hari ini juga salah satu bentuk kepedulian kami untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan program pengungkapan sukarela. Tantangannya apa Pak John dalam menerapkan PPS? Sebenarnya tantangannya itu tinggal, ini kan namanya sukarela. Jadi bagaimana kita menyampaikan pesan yang dapat diterima secara jelas oleh para pembayar pajak, sehingga mereka bisa melihat bahwa pemerintah sangat serius ya ingin membantu dan memberikan kesempatan kepada para pembayar pajak yang juga adalah pahlawan pembangunan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan perpajakan tahun-tahun sebelumnya, sehingga ke depan mereka akan dimudahkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhannya ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Pembayar pajak yang ikut program pengungkapan sukarela ini jangan menunggu sampai akhir Juni gitu ya. Mulai sekarang boleh ikut gitu. Kalaupun memang masih ada yang kurang-kurang, nanti bisa diikutkan lagi, ya dibetulkan lagi gitu ya, dan seterusnya. Daripada kita menunggu lengkap dulu baru ikut, sedangkan waktu kan berjalan terus. Tapi memang betul ya, behavior dari para wajib pajak itu adalah suka menunda sampai di hari-hari terakhir, lalu kemudian karena deadline, ada hari deadline-nya sudah dekat, harus mondar-mandir seperti itu ya Pak ya? Iya, itu kita harapkan tidak terjadi lah ya. Baik, kalau begitu pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai PPS. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh serta membantu mengatasi nyeri sendi dan radang pada leher, punggung, tangan, jari-jari, lutut, serta kaki yang sulit berjalan dan berdiri karena nyeri ataupun linu-linu. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Sampai saiki total 14 warga mati gara-gara erupsi Semeru. Teko video iku dirui papat pelaku iki sing nganiaya loro arek lanang ngisor umur. Kelakuane maling iki kerekam jelas nang kamera CCTV sing dipasang nang pojok masjid. Koyong ini iki aksi cekelan loro kurir sabu-sabu jaringan Jakarta Mataram langsung dilumpuhno petugas. One circle. Sepertinya masalah di sini adalah tidak ada yang membutuhkan detektif. Mungkin saja begitu, tapi ada yang membutuhkan kita. Ayo. Oh, di mana Abi? Tadi dia mengambil satu beri terakhir. Ayo, bojo cerewet diapa nih Pak? Ditelateni, disayangi. Ambek bojo sing hati-hati, ambek anak ya sing hati-hati. Dunia ini adalah tempat menanam, menuainya besok di akhirat. Jadi nikmat yang ada di dunia ini hanya 1%. 99% diberikan nanti di surga. Derek gawe Pak Yai. Dia are. Dulu. Siapa? Berene, wis mulai. Apaan wis mulai? Stasiun dangdut terus ditani pemirsa. Ya. Pokoknya dalam stasiun dangdut mulai bendino pemirsa. Jangan saja lali lah ya nonton stasiun dangdut. Cuma di JTV stasiun dangdut. Digoyang Toto Yahut. Pemirsa, kembali lagi. Bagaimana? Apakah Anda sudah cukup memahami seputar PPS, program pengungkapan sukarela, di mana PPS ini sebetulnya sudah berjalan sejak bulan Januari dan akan berakhir di bulan Juni. Betul begitu ya? Demikian. Nah, ini kan namanya program pengungkapan sukarela. Ini harus digarisbawahi sukarela. Iya. Tapi Pak, kadang-kadang namanya wajib pajak, Pak. Iya. Kadang-kadang rela nggak rela gitu Pak mengungkapkan hartanya karena kan tahu akan ada kewajiban mengikuti di belakangnya. Benar. Nah, apabila ketidakrelaan itu membuat wajib pajak mengurangi nilai asetnya, lalu apa yang akan terjadi berikutnya, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ketika kita melaksanakan program tax amnesty, mungkin masih ada atau banyak peserta tax amnesty yang belum sepenuhnya melaporkan asetnya ketika ikut program tax amnesty. Dan kita tahu di undang-undang tax amnesty itu sanksinya berat sekali. Jadi contoh seperti orang pribadi, seperti Mbak Pinky misalnya, ikut TA, ya, lupa melaporkan, mengikutsertakan, katakan bangunan, tanah dan bangunan senilai 1 miliar. Maka Mbak Pinky, kalau aset itu ditemukan oleh kantor pajak, akan dikenakan PPh 30%. Oh, langsung 30%? Ya, plus sanksi 200%. Berarti kalau tadi nilai aset saya berapa Pak tadi, Pak? 1 miliar. 1 miliar ya Pak ya? 1 miliar, saya berarti akan kena PPh 30% dari aset 1 itu. miliar. 1 miliar ditambah itu 200% sanksi. Dari 1 miliar itu juga? Iya. Baik. Nah, makanya program PPS ini adalah solusi yang diberikan oleh pemerintah ya untuk menyelesaikan ketidaklengkapan ketika mengungkapkan hartanya dalam program tax amnesty. Jadi ini adalah solusi sebenarnya. Oke, ini adalah sebuah solusi. Apabila dari bulan Januari, 6 bulan ya total Pak ya, sampai dengan bulan Juni, lalu kemudian berakhirlah program PPS ini, dan ternyata ada wajib pajak yang masih belum menggunakan program PPS ini, kira-kira nanti PPS jilid 2 akan diselenggarakan berapa tahun lagi Pak? Saya
boleh katakan PPS ini adalah program yang langka. Langka berarti? Berarti tidak mungkin diadakan dalam waktu dekat. Ya. Kemudian yang berikutnya saya ingin menjelaskan juga, termasuk harta-harta di luar negeri. Apakah itu deposito yang ditempatkan atau uang atau dana yang ditempatkan di lembaga keuangan di luar negeri, itu pun kemungkinan besar akan terungkap. Karena Indonesia sejak tahun 2018 sudah ikut program Automatic Exchange of Information. Artinya Indonesia ikut dengan lebih 100 negara, termasuk Singapura, Hong Kong. Ya, kita menandatangani perjanjian, ya, untuk melakukan pertukaran informasi rekening nasabah yang ada di lembaga keuangan di 100 negara lebih, ya. Nah, Indonesia sudah menandatangani itu dan sudah melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis sejak 2018 sampai sekarang. Yang kedua, kita Indonesia sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yang mewajibkan seluruh bank-bank nasional, baik bank pemerintah maupun swasta termasuk BCA, Bank Mandiri, Penin Bank dan sebagainya, untuk wajib menyerahkan rekening nasabahnya ke Direktorat Jenderal Pajak setiap bulan April setiap tahun tanpa diminta. Jadi oleh karena itu program ungkapan sukarela ini silakan dimanfaatkan dengan baik karena pemerintah memberikan kesempatan bagi para pembayar pajak termasuk saya untuk menyelesaikan laporan-laporan perpajakannya di mana masih ada harta-harta lainnya yang belum kita laporkan dalam SPT tahunan kita, termasuk ketika kita mengikuti program tax amnesty. Jadi oleh karena itu saya menyarankan kita semua benar-benar untuk memanfaatkan program ini. Berarti sekali lagi harta yang harus dideklar sekarang ini tidak hanya yang berada di dalam negeri begitu Pak ya, termasuk tapi yang di luar negeri itu pun juga termasuk aset yang harus dilaporkan. Di luar negeri kita menandatangani berbagai perjanjian internasional termasuk tax treaty, kemudian multilateral competent authority agreement, ya itu kita tandatangani sehingga praktis kita memiliki jaringan pertukaran informasi keuangan untuk tujuan perpajakan dengan 144 negara dan jurisdiksi, termasuk negara-negara yang dulu disebut sebagai tax haven country seperti Cayman Island dan sebagainya. Mereka wajib untuk membuka diri informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Jadi rahasia perbankan untuk tujuan perpajakan sudah tiada lagi. Untuk tujuan pajak loh ya. Untuk tujuan lain masih ada. Baik, berarti dengan kata lain diingatkan bahwa kesempatan sosialisasi dari PPS ini akan terus berjalan sampai dengan bulan Juni. Itu tadi ya Pak ya, akhir bulan Juni pemirsa, dan diingatkan bahwa sekali lagi jangan mepet ke hari akhir ya Pak ya, takutnya ada data-data yang kurang lengkap dan harus diulang kembali. Nah, pasca bulan Juni, apabila ketahuan ada yang belum dideklar, apa yang akan terjadi? Ya, kami tentu akan melaksanakan law enforcement. Ya, jadi kesempatan sudah diberikan 6 bulan ya bagi para pembayar pajak yang juga merupakan pahlawan pembangunan untuk mengikuti program ini. Namanya juga sukarela, jadi tidak semua itu diserahkan kepada para pembayar pajak untuk mengikuti atau tidak program ini. Sebenarnya program ini sangat baik menurut saya. Jadi oleh karena itu silakan Bapak dan Ibu pembayar pajak yang saya hormati untuk segera memanfaatkan program ini. Apabila dari wajib pajak sudah mengikuti program PPS, apakah dengan mengikuti program PPS maka secara otomatis akan terbebas dari pemeriksaan dan juga penyidikan? Jadi manfaat yang bisa didapatkan. Jadi ini kan program yang diluncurkan atau dilaksanakan oleh pemerintah untuk sebenarnya adalah memberikan kesempatan bagi para pembayar pajak menyelesaikan laporan-laporan perpajakannya di tahun-tahun sebelumnya, yang mana bila dirasakan ada harta yang belum diungkapkan, silakan diungkapkan, ya kan. Nah, apabila
para pembayar pajak mengikuti program pengungkapan sukarela ini manfaatnya satu, tarif PPh final untuk program PPS ini jauh lebih murah daripada tarif PPh umum. Ya, contoh misalnya ambil aja kebijakan 1, ya, itu kan tarifnya antara 11% sampai dengan 6%, ya kan? Katakan aja 8%. Bandingkan dengan tarif PPh umum sebesar untuk orang pribadi 30%. Jadi kan bedanya sangat besar. Selisihnya cukup jauh ya, jauh, Pak ya? Ya kan? Itu kalau sudah ikut PPS ya? Iya, jadi dia memanfaatkan tarif PPh yang lebih murah. Kemudian yang kedua, sanksi. Sanksinya 200%, ya kan? Nah, kalau dia ikut program PPS, nggak kena sanksi lagi gitu loh. Sanksinya hilang 200%. Terus yang ketiga, perlindungan data. Data yang informasi yang disampaikan dalam program PPS, pengungkapan sukarela, itu tidak dijadikan dasar atau pertimbangan di dalam penyelidikan maupun penyidikan pajak dan juga penuntutan umum pidana pajak. Jadi tidak dijadikan dasar. Kemudian yang berikutnya lagi, tahun-tahun di mana diikutkan program PPS, maka tidak akan dikeluarkan ketetapan pajak sepanjang seluruh hartanya itu dilaporkan. Jadi kalau dia tetap melaporkan separuh-separuh, masih ada yang terbuka. Begitu ya. Baik. Kemudian Tadi yang berikutnya yang terakhir adalah asal-usul harta yang diungkapkan dalam program PPS itu tidak ditelusuri lagi untuk tujuan perpajakan ya. Nah, itu maksudnya. Selesai sampai di situ. Jadi banyak sekali manfaat dan keuntungan apabila Anda menggunakan sebuah fasilitas dari pemerintah PPS ini pemirsa. Dan kira-kira bagaimanakah caranya, apa yang harus dilakukan pertama kali bagi para wajib pajak untuk bisa mengikuti program tersebut? Sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Gangguan asam lambung dapat memicu beberapa penyakit berbahaya lainnya, seperti kanker esofagus, infeksi paru-paru, esofagitis, penyempitan kerongkongan, dan juga dapat menyebabkan luka di daerah kerongkongan. Untuk mengatasi gangguan lambung tersebut, dengan bangga kami persembahkan Padaran Fit, obat herbal untuk mengatasi gangguan lambung yang diramu dari ekstrak bahan-bahan yang berkualitas. Menderita gangguan lambung, Padaran Fit solusinya. Hikmah silaturahim napa mawon, panjang umur, mugi-mugi panjenengan sedaya panjang umur. Tak bedek anjen, amin. Saya duwike paling banter niku saya. Tanggal ini insya Allah kita ada di tanggal 28 Safar. Kapanpun dimanapun jangan lupa baca sholawat sebanyak-banyaknya, karena sholawat kita dibalas oleh Allah 10 kali dan kelipatannya. Setiap tubuh manusia memiliki berbagai organ dalam yang mempunyai fungsi penting dan vital untuk tubuh. Kerusakan salah satu organ dapat menyebabkan ketidakseimbangan fungsi tubuh. Semakin banyak organ tubuh yang menurun fungsinya akibat pola hidup yang buruk, semakin rentan pula tubuh terserang penyakit. Bagaimana solusinya? Saksikan Solusi Sehat, solusi kesehatan Anda. Sampai saiki total 14 warga mati gara-gara erupsi Semeru. Teko video iku dirui papat pelaku iki sing nganiaya loro arek lanang ngisor umur. Kelakuane maling iki kerekam jelas nang kamera CCTV sing dipasang nang pojok masjid. Koyong ini iki aksi cekelan loro kurir sabu-sabu jaringan Jakarta Mataram langsung dilumpuhno petugas.
Pemirsa masih bersama dengan kami tentunya dalam Kupas Tuntas, program pengungkapan sukarela. Dan untuk Anda sekali lagi diingatkan, ini programnya sudah jalan sejak tanggal 1 Januari. Jadi untuk Anda sebaiknya bisa segera mempersiapkan diri Anda apabila ingin mengikuti program ini, karena sekali lagi program ini terbatas sampai dengan bulan Juni. Jadi pemirsa, ini batasnya adalah sampai dengan 30 Juni 2022. Dan untuk keterangan lebih lengkap bisa langsung aja dicek, ada pajak.go.id/pps atau bisa telepon juga. Ada di sebelah saya ini nomornya 1500008 atau nomor WA-nya juga ada pemirsa, bisa langsung mungkin lebih mudah untuk menghubungi di nomor 0811565008. Semua serba dipermudah saat ini. Jadi segala pertanyaan bagaimana tata cara untuk mendaftarkan diri ikut PPS ini, apa yang harus dipersiapkan, Anda bisa langsung saja cek di nomor ataupun juga di aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi itu pemirsa. Nah, berarti kalau diingatkan kembali kepada pemirsa, bagaimana caranya untuk PPS, berarti harus dipersiapkan pertama kali apa dulu selain mental nih? Ya, jadi tentunya pertama program PPS ini kan ada 2 kebijakan. Kebijakan satu untuk mereka yang pernah ikut program tax amnesty. Jadi program kebijakan satu itu hanya untuk mereka, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kebijakan kedua ini untuk orang pribadi yang ketika menyampaikan laporan SPT PPAOP 1770 tahun 2020 itu masih ada harta-harta yang dia peroleh di tahun 2016 hingga 2020 yang belum dia laporkan. Nah, jadi itu dulu. Kalau memang dia punya harta yang dia peroleh tahun-tahun yang saya maksud tadi dan belum dilaporkan di SPT PPA pribadi dia, maka dialah orang yang boleh mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan kedua. Nah, tentunya dia juga sudah menyampaikan SPT tahunan, pastikan dulu ya, tahun 2020 dia sudah menyampaikan SPT tahunan. Nah, tentunya mereka lah yang berhak untuk mengikuti program PPS kebijakan kedua. Pada saat seorang wajib pajak maupun juga mungkin badan sudah melakukan PPS, apakah masih ada kewajiban yang mengikuti? Jadi bagi mereka, katakan kalau badan itu berarti dia ikut kebijakan satu. Ya, kalau badan dan orang pribadi kebijakan satu karena mereka pernah ikut tax amnesty. Sedangkan untuk kebijakan kedua PPS itu hanya untuk orang pribadi. Nah, apa kewajiban mereka setelah mereka mengikuti katakan program PPS? Pertama, mereka harus memastikan kalau mereka memilih katakanlah wajib pajak orang pribadi memilih untuk merepatriasi asetnya dari luar negeri ke Indonesia. Itu harus dipastikan bahwa aset itu sudah direpatriasi paling lambat September tahun 2022 ini. September akhir tahun 2022 ini. 22. Okay. Kemudian yang kedua, kalau mereka komitmen dalam PPS itu selain merepatriasi tetapi juga menginvestasikan ke sektor-sektor usaha tertentu di Indonesia, katakanlah dalam surat berharga negara milik negara maupun di sektor hilirisasi maupun renewable energy, maka itu harus dipastikan sudah dilakukan investasi tersebut paling lambat akhir September 2023. Itu ya. Nah, kemudian baik yang direpatriasi ya maupun yang dideklarasi di dalam negeri dan demikian juga yang diinvestasi ya di sektor-sektor usaha tertentu tadi, maka holding periodnya itu haruslah tidak boleh kurang 5 tahun. Jadi holding periodnya dia aset itu harus ditempatkan 5 tahun di Indonesia. Demikian. Baik, mengenai SPT tahunan, nah bagaimana dengan para wajib pajak yang sudah melakukan PPS? Apakah tetap memiliki kewajiban juga untuk melakukan lapor SPT? Iya, jadi terima kasih Mbak Pengki bahwa ini adalah bulan penyampaian SPT, bulan Maret maupun bulan April. Bulan Maret untuk orang pribadi, sedangkan April adalah batas akhir untuk wajib pajak badan. Nah, program PPS dan penyampaian SPT itu adalah dua hal yang terpisah tapi berkaitan. Untuk
program PPS itu akan berakhir di Juni 2022 ini. Sedangkan SPT PPOP dia wajib menyampaikan ini adalah untuk SPT PPOP tahun 2021. Sedangkan kita bicara program ungkapan sukarela itu adalah untuk SPT PPOP tahun 2020. Ya. Jadi oleh karena itu saya menghimbau dalam kesempatan ini kepada para pembayar pajak orang pribadi yang saya hormati dan saya muliakan untuk mulai sekarang membenahi, mengumpulkan dokumen catatan-catatan yang diperlukan di dalam mengisi SPT PPA OP tahunan tahun 2021. Jadi silakan Bapak dan Ibu bila mana memerlukan informasi bimbingan dari kami dari Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang memiliki 13 kantor pelayanan pajak ya baik Pratama maupun Madya, silakan menghubungi akun representatifnya AR-nya masing-masing di KPP agar diberikan layanan dan tuntunan di dalam pengisian SPT. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kami layani dengan akun representatif yang ada di KPP masing-masing. Yang kedua, bila mana Bapak dan Ibu juga berkeinginan untuk mengikuti tutorial kelas, maka silakan mendaftarkan diri secara online di masing-masing KPP untuk mendapatkan tempat agar bisa mengikuti tutorial yang dibimbing diedukasi oleh teman-teman yang ada di kantor pelayanan pajak yang tersebar di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang ada di Kota Surabaya. Untuk tutorial ini apakah tutorial yang untuk pelaporan SPT atau tutorial yang PPS itu tadi? Dua-duanya. Dua-duanya ada. Tergantung permintaannya apa. Jadi semuanya lengkap. Iya. Meskipun kalau kita melihat lapor SPT ini kan sudah dilakukan setiap tahun, lalu kemudian PPS ini mungkin bukan program pertama yang dihadirkan oleh pemerintah, tapi tetap masih banyak masyarakat yang bingung bagaimana pelaksanaan. Betulkah seperti itu? Jadi kami menyediakan multi channel, ya tadi seperti yang bisa dilihat ini contohnya PPS, di SPT pun ada, ya multi channel. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami melalui website, melalui WhatsApp, melalui Telegram, ya untuk mendapatkan informasi mengenai layanan-layanan kami termasuk pelayanan untuk penyusunan pembuatan SPT tahunan. Baik, berarti diingatkan kembali ya pemirsa, jangan lupa buat yang mau tanya, yang silakan. mau tahu lebih detail lagi, sekali lagi ini sudah ada aksesnya, sangat dipermudah sekali pemirsa. Ungkap saja mumpung ada PPS. Dan selain itu tentang untuk yang SPT pun juga bisa ya Pak ya, tetap untuk bisa ditanyakan dan tetap akan diberikan informasinya. Bisa langsung cek di pajak.go.id/PPS pemirsa. Ada juga teleponnya 1500008 atau untuk yang nomor WhatsApp-nya ini ada di 081156 15008. Dan diingatkan sekali lagi bahwa PPS ini berlakunya dari tanggal 1 Januari ini sudah berjalan beberapa bulan sampai dengan akan berakhir di akhir bulan Juni 2022. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali. Dulu. Ya ampun. Berene, wes mulai. Apaan sih mulai? Stasiun dangdut terus ditanya pemirsa. Ya. Pokoknya dalam stasiun dangdut live bendino pemirsa. Jangan saja lali lah ya nonton stasiun dangdut. Cuma di JTV stasiun dangdut. Tigonya Yahud. Gak acara TV. Golek apa sih? Headset kayak apa? Kan ngono tadi yo, idolaku wis ngecemes bawa-bawa ngene. Wis to saiki ku gak usah ngono-ngono ku bingung headset apa. Ono sing iso ditonton saiki. Yo iku tenanan. Bocor. Kon gak percaya ono sing jenenge video. Apa ku video? TV duwe radio. Oh, bendina apa sih Wir? Senin, Selasa, Rebo. Cuma nang JTV. Sampai saiki total 14 warga mati gara-gara erupsi Semeru.
Teko video iku dirui papat pelaku iki sing nganiaya loro arek lanang isor umur, kelakuane maling iki kerekam jelas nang kamera CCTV sing dipasang nang pojok masjid. Koyong ini iki aksi cekelan loro kurir sabu-sabu jaringan Jakarta Mataram langsung dilumpuhno petugas. One circle. Sepertinya masalah di sini adalah tidak ada yang membutuhkan detektif. Mungkin saja begitu, tapi ada yang membutuhkan kita. Ayo. Oh, di mana Abi? Tadi dia mengambil satu beri terakhir. Ayo, bojo cerewet diapa nih Pak? Ditelateni, disayangi. Ambek bojo sing hati-hati, ambek anak ya sing hati-hati. Dunia ini adalah tempat menanam, menuainya besok di akhirat. Jadi nikmat yang ada di dunia ini hanya 1%. 99% diberikan nanti di surga. Derek gawe Pak Yai. Pemirsa, tidak terasa kita masuk di segmen terakhir Kupas Tuntas program pengungkapan sukarela. Dan sekali lagi diingatkan, sudah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari dan akan berakhir di akhir bulan Juni 2022. Nah, kalau kita melihat ada sebuah kewajiban juga yang harus dipenuhi sebelum bisa mendapatkan manfaat dari PPS, yaitu berhubungan dengan PPh final. Nah, untuk tarifnya bagaimana Pak John? Iya. Jadi Mbak Pengki, untuk tarifnya, untuk kebijakan 1 dan kebijakan 2 program pengungkapan sukarela ini, untuk kebijakan 1, tarif yang dimulai dari tarif 11%, ya, 11% untuk deklarasi aset di luar negeri, ya, kemudian 8% untuk repatriasi aset yang di luar negeri ke Indonesia, ya, dan deklarasi aset di dalam negeri, itu tarifnya 8%. Sedangkan tarif 6% itu untuk aset yang direpatriasi kemudian diinvestasikan di sektor-sektor usaha tertentu tadi, surat berharga milik negara, kemudian sektor hilirisasi dan sektor renewable sumber daya alam atau energi, ya, itu dia kena 6%, ya, untuk kebijakan 1. Jadi kebijakan 1 ini diperuntukkan bagi mereka peserta teks amnesti yang lampau, yang 2016-2017. Sedangkan kebijakan kedua itu tarifnya adalah 18%, ya, untuk aset yang dideklarasi di luar negeri. 18%. Kemudian tarif 14% untuk aset yang direpatriasi, ya, yang dari luar negeri direpatriasi ke Indonesia, dan deklarasi aset di dalam negeri, itu ya 14%. 14%. Ya. Kemudian 12% untuk aset yang direpatriasi dan diinvestasikan di sektor-sektor usaha tertentu yang saya sebutkan tadi, dan termasuk juga deklarasi aset di dalam negeri yang diinvestasikan. Itu tarifnya 12%. Baik. Nah, itu tadi adalah untuk tarif dari PPh final. Apabila sekali lagi mungkin Anda kurang paham, bisa sekali lagi langsung menghubungi, ada hotline-nya, ada langsung WhatsApp dan lain sebagainya, sudah dipersiapkan untuk Anda pemirsa. Tanya saja apabila mungkin ada yang kurang jelas. Nah, ada satu hal juga, tadi kan sempat disebutkan ada beberapa kewajiban juga yang mengikuti para wajib pajak pada saat sudah melaksanakan PPS. Apabila komitmen yang sudah diberikan ternyata gagal, fail. Nah, lantas apa yang akan terjadi, Pak John? Ya, tentunya bagi yang one prestasi, tentunya sebagai contoh misalnya untuk kebijakan 1, ya, dia memilih 6%. Iya. Tentu kalau 6% ada kewajiban, kalau asetnya di luar negeri, ada kewajiban untuk merepatriasi dan menginvestasikan. Iya. Demikian juga untuk deklarasi aset yang di dalam negeri, ya, dia harus investasikan. Yang holding periodnya itu 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Jadi tidak boleh dibawa kemana-mana? Artinya investasi itu harus di situ selama 5 tahun.
sanksinya kalau dia one prestasi, misalnya dia tidak investasikan ya pada surat berharga milik negara atau hilirisasi maupun renewable energy, ya maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan tambahan PPh final, ya dengan secara jabatan diterbitkan SKPKB sebesar 4,5%, ya. Kemudian apabila dia secara sukarela atau self-assess mengakui, maka dia membayar tambahan PPh final sebesar 3%. Lebih murah dibandingkan kalau kantor pajak yang menetapkan. Ya. Itu kalau dia fail di dalam pelaksanaan komitmen. Iya, gagal di dalam investasi. Ya. Artinya dia gagal dalam investasi. Kemudian kalau dia gagal di dalam, dia tidak repatriasi, juga tidak investasi maupun tidak repatriasi, maka dia dikenakan tambahan PPh final secara jabatan 7,5%. Ya. Tetapi kalau dilakukan secara self-assess, kesadaran sendiri, sukarela, kembali lagi sukarela ya Pak? Maka dia dikenakan tambahan PPh final 6%. Sebetulnya kalau dilihat pemerintah itu sangat memberikan kepercayaan ya kepada para wajib pajak di sini. Semakin sukarela, maka semakin banyak kemudahan dan semakin banyak malah potongannya begitu Pak yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Tapi tadi saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya apa tujuan utama dari pemerintah mewajibkan para wajib pajak ini untuk bisa menginvestasikan hartanya, asetnya di Indonesia? Ya, tentunya tidak lain adalah untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia. Jadi program pengungkapan sukarela ini juga dimaksudkan untuk selain memberikan tambahan penerimaan negara dan juga selain untuk memperluas basis pemajakan, juga dimaksudkan untuk mendorong kegiatan perekonomian di Indonesia. Berarti dengan kata lain apa yang kita keluarkan tuh sebenarnya nggak kemana-mana kok, itu kembali lagi untuk masyarakat kita dan akan kembali lagi bagi diri kita sendiri. Begitu. Dan untuk mengingatkan kembali manfaat utama dari adanya PPS ini, apa Pak? Siapa tahu ada di antara pemirsa yang mungkin baru saja join dengan kita kali ini. Baik, jadi pertama ya kalau ikut PPS maka kita akan mendapatkan tarif PPh yang lebih murah dibandingkan dengan tarif PPh umum. Yang kedua, kita kalau ikut program PPS maka terhindar dari pengenaan sanksi. Ya, kemudian yang ketiga, data informasi yang kita serahkan ketika kita ikut program pengungkapan sukarela tidak dijadikan dasar di dalam penuntutan pidana hukum perpajakan, demikian juga penyelidikan maupun penyidikan pajak. Artinya datanya dilindungi, ya. Data-data aman ya Pak ya, berarti. Kemudian yang berikutnya, tahun-tahun di mana kita mengikut sertakan di dalam program pengungkapan sukarela, maka tidak akan dikenakan ketetapan pajak sepanjang ya harta-harta yang kita ikut sertakan tersebut seluruhnya sudah diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela. Kemudian selanjutnya tentu kita akan merasa aman nyaman di dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan ke depannya, karena permasalahan perpajakan di tahun-tahun sebelumnya dapat kita selesaikan dengan sederhana dan memberikan kepastian hukum ketika kita mengikutkan program pengungkapan sukarela. Dan tentunya aset-aset yang kita ungkapkan di dalam pengungkapan sukarela lagi tidak akan ditelusuri asal-usulnya. Wah, ini banyak sekali kemudahan dan juga manfaat yang bisa didapatkan pemirsa. Mudah-mudahan membuat Anda semakin termotivasi, semakin semangat untuk menggunakan program ini. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak John bahwa program istimewa seperti ini bukan berarti adalah program yang akan bisa Anda dapatkan lagi dalam waktu dekat. Jadi sangat langka. Sangat langka, itu tadi penyebutan yang paling tepat. Baik Pak John, silahkan untuk memberikan himbauan, mengingatkan masyarakat, memberikan motivasi lebih agar masyarakat ini bisa menggunakan haknya untuk bisa melaksanakan PPS. Silakan Pak John. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembayar pajak di Kota Surabaya yang terdaftar pada KPP, kantor-kantor pelayanan pajak
madya maupun pratama yang tersebar di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Karena tahun 2021 yang lalu Kanwil DJP Jawa Timur 1 berhasil memenuhi target penerimaannya 100,85%. Jadi ini semua berkat kepedulian dan kesadaran dan kepatuhan Bapak dan Ibu sekalian di dalam membayar pajak. Tentunya saya mengimbau agar kepatuhan ini, support dan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat pembayar pajak di Kota Surabaya ini dapat dilanjutkan di tahun 2022 ini, di mana rencana penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur 1 sebesar 41,9 triliun. Insya Allah akan tercapai bila mana Bapak dan Ibu mendukung dan sadar dan peduli di dalam pemenuhan kewajibannya. Kemudian yang berikutnya tentu saya menghimbau sekali lagi kepada Bapak dan Ibu pembayar pajak yang saya hormati, yang saya muliakan, agar benar-benar bisa memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini untuk memberikan kenyamanan bagi Bapak dan Ibu sekalian di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ke depan. Dan tentunya saya juga mengingatkan bahwa bulan ini adalah bulan akhir di dalam penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2021. Bapak dan Ibu sekalian agar menyiapkan SPT-nya dan melaporkan ke kantor pajak melalui e-filing, mengingat situasi kondisi di Kota Surabaya pada khususnya maupun Indonesia pada umumnya kita lagi mengalami masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan kami akan melayani Bapak dan Ibu sekalian dengan hati, dengan pelayanan yang prima, guna Bapak dan Ibu sekalian merasakan pelayanan dan juga merasakan nyamannya memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Pengki. Baik, ini sangat luar biasa. PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Satu hal manfaat yang tadi saya highlight pemirsa adalah bagaimana kita merasa aman pada saat kita sudah mengungkapkannya. Sudah tidak ada lagi sesuatu yang harus ditutup-tutupi, apalagi segala sesuatu itu akan kembali lagi kok pada diri kita sendiri. Karena itu akan berputar untuk menggerakkan roda perekonomian. Mumpung ada kesempatan, sudah berjalan dari tanggal 1 Januari dan berakhir di akhir bulan Juni 2022. Gunakan kesempatan ini pemirsa, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak John, ini kesempatan langka sekali. Belum tentu 10 tahun sekali akan hadir untuk program PPS ini. Dan diingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin tahu lebih jelas, lebih detail, bisa langsung aja cek. Ini ada akses yang akan sangat memudahkan Anda. Bisa cek di pajak.go.id/pps atau bisa langsung telepon. Ada di 1500008. Nomor WhatsApp-nya juga ada di 0811561508. Ingat sekali lagi, PPS, Program Pengungkapan Sukarela, akan berakhir pada akhir Juni 2022. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Terima kasih Pak Jan. Terima kasih. Sukses selalu. Amin, amin. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan semakin menggerakkan masyarakat untuk memiliki keikhlasan dan kerelaan untuk bisa mengikuti PPS ini. Amin. Terima kasih Pak Jan. Sama-sama. Baik pemirsa, sekarang adalah saatnya buat saya Pinky Daria harus menyudahi terlebih dahulu untuk obrolan kita yang sangat menarik sekali, yaitu tentang kupas tuntas program pengungkapan sukarela. Sekali lagi mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia are-are. Dulu. Ya ampun. Berene, wis mulai. Apaan sih mulai? Stasiun dangdut wis ditani pemirsa. Ya.